Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana kita membuat sway. Ini kami sampaikan terkait dengan pemenuhan tugas untuk tugas 3A kalau tidak salah, yaitu terkait dengan membuat sway di Microsoft Office 365. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya hanya akan menyampaikan langkah-langkahnya saja. Jadi intinya bagaimana langkah kita membuat sesuai dengan yang dikriteriakan atau sesuai dengan kriteria yang ditentukan ketika kita membuat sway. Jadi di dalam sway itu nanti berisi apa saja yang diminta terkait dengan penilaian. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mencapai itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan membuat sway, yang pertama ketika sudah login, nah, ada tampilan seperti ini, langsung saja kita cari sway atau kita klik di menu sway-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, ketika kita akan membuat sway, kita sudah disediakan bermacam-macam template. Kalau kita klik di sini ada template lainnya, nah, itu akan muncul banyak sekali ke bawah. Tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Namun terkait dengan apabila kita baru akan memulai membuat, maka agar nanti kita belajarnya lebih paham bagaimana sih kita membuat backgroundnya, kita mewarnainya, menghiasinya, itu nanti dapat diekspor lebih lanjut. Tetapi akan lebih baik untuk tahap awal kita menggunakan sway yang masih kosong maksud saya. Kita klik sway kosong yang baru. Nah, tampilan sway yang masih kosong itu seperti ini teman-teman. Kebetulan laptop saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi di sini bahasanya muncul bahasa Indonesia. Beri judul sway. Nah, jadi kita nanti akan membuat sway yang berjudul apa. Nah, tinggal kita ketikkan di sini. Nah, sesuai yang diminta di tugas 3A adalah membuat sway tentang profil diri. Maka kita di sini ketik profil diri. Jadi sekali lagi, karena di tugas 3A khususnya kita diminta untuk membuat sway berkaitan dengan profil diri, maka di sini langsung saja kita buat sway mengenai profil diri. Kita ketik di sini profil diri. Nah, dari sini kita sudah memenuhi satu kriteria, yaitu kita sudah memasukkan teks di dalam sway. Nah, jadi profil diri ini, tulisan profil diri adalah teksnya. Jadi satu kriteria sudah terpenuhi. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah kita diminta memasukkan gambar. Nah, di dalam sway nanti diharapkan teman-teman memasukkan atau memunculkan gambar. Nah, di sini di latar belakang dapat kita tambahkan gambarnya. Nah, gambar itu kita peroleh dari mana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Kita dapat ambil dari komputer kita atau dari penyimpanan yang lain, atau bahkan dari mencari di browser. Nah, agar lebih terarah, maka di sini saya akan mengambil gambar yang akan ditempelkan di background ini. Nanti saya ambil dari laptop saya atau dari perangkat saya. Maka langkahnya adalah di bagian ini, tempelkan atau seret gambar di sini. Saya akan mencarinya di komputer dengan cara menuju ke menu ini, disarankan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya suggested kalau tidak salah. Nah, saya kurang dalam bahasa Inggris karena waktu sekolah ketika pelajaran bahasa Inggris sering tidak masuk, jadi kurang paham bahasa Inggris, mohon maaf. Sehingga laptop saya setting bahasa Indonesia. Nah, di sini klik di bagian yang akan dilampirkan gambarnya, kita menuju ke disarankan. Nah, kita dapat mencarinya dari sini. Di OneDrive boleh, dari Flickr boleh, dari Gambar Bing boleh, dari YouTube.
saya akan mengambilnya dari perangkat saya atau dari my device kalau bahasa Inggrisnya itu katanya. Nah, gambarnya terletak di mana? Nah, tinggal Bapak Ibu cari di D, di E ataukah. Nah, akan lebih baik kalau misalnya sebelum ini sudah kita siapkan misalnya. Misalnya saya ambil dari gambar yang ada di maaf, saya ambil dari dari sini kayaknya ada banyak foto ini. Nah, misalnya saya ambil gambar inilah, ini hanya untuk formalitas saja agar kita tahu langkahnya bagaimana kita menyematkan atau menempelkan gambarnya. Kita tunggu prosesnya, teman-teman. Nanti setelah prosesnya selesai, di sini akan muncul gambarnya. Nah, ini kecepatan prosesnya ini juga tergantung dengan kekuatan jaringan internet yang kita gunakan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil memasukkan gambarnya. Dari sini, dua kriteria sudah terpenuhi. Ada teks, ada gambar. Kemudian kita tambahkan lagi, yang profil diri ini tadi judul utama. Agar nanti tercipta hierarki atau urutan mengenai profil diri kita, maka dari judul utama ini kita turun ke subjudul atau judul satu. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, heading. Nah, kita ketik di sini profil diri yang pertama tentu memuat data diri atau identitas kita. Kita klik ketik data diri misalnya. Di sini saya tidak tambahkan gambar karena tadi saya sudah berhasil menginput gambar. Intinya saya sudah bisa menginput gambar. Kalau nanti Bapak Ibu di sini mau diberi gambar yang lebih menarik, boleh. Ini saya sampaikan tadi langkah-langkahnya saja. Data diri, kemudian kita klik lagi. Nah, data diri itu kira-kira berisi apa, teman-teman? Data diri, menurut saya, data diri itu nanti berisi identitas kita. Dari nama, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Itu berupa teks, maka kita tambahkan teks di sini. Nah, misalnya, Miss No, mohon maaf. Nah, misalnya seperti ini. Kalau dalam bentuk paragraf misalnya seperti ini. Menerangkan tentang diri kita. Itu. Tapi kalau misalnya mau dibuat berbentuk list, misalnya nama, kemudian enter di bawahnya tempat lahir, kemudian enter di bawahnya tanggal lahir, kemudian di bawahnya lagi jenis kelamin, boleh. Yang penting memuat informasi tentang diri kita. Nah, itu nanti jadi dari data diri ini di sebelahnya diterangkan tentang diri kita. Kemudian kita klik tambahkan lagi kalau misalnya masih mau menambahkan. Tadi teks sudah, gambar sudah, video sekarang. Nah, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana kita menampilkan video. Kita pergi ke tanda plus tadi, muncul seperti ini. Teman-teman cari yang media. Nah, dari saat disarankan, kemudian teks di sebelahnya ada media. Kita klik di sini untuk melampirkan video. Gambar juga di sini tadi, tapi karena gambar sudah, maka saya tidak mengambil bagaimana melampirkan gambar. Tadi sudah dipaparkan atau disampaikan di atas. Kita klik media. Nah, di sini ada gambar, video, audio, sematkan, dan unggah. Kalau dalam bahasa Inggris ya picture atau image, video, audio, sematkan itu kalau tidak salah embed. Nah, embed itu sematkan ternyata bahasa Indonesianya. Kemudian unggah. Nah, kita pilih video karena saya akan melampirkan video. Nah, di sini sudah muncul tempat di mana kita harus menampilkan video. Nah, video itu dapat diambil dari mana, teman-teman? Tadi seperti gambar. Dapat diambil dari OneDrive,
dari Picker, dari YouTube, dan dari perangkat. Nah, agar mudah, karena ini terkait dengan langkah kita menyematkan video, agar cepat saya ambil dari YouTube. Tapi Bapak Ibu juga bisa ambil dari perangkat yang ada, yang dari perangkat Bapak Ibu yang sudah disiapkan. Misalnya nanti saya akan menggunakan video ini di D misalnya. Bapak Ibu tinggal menuju ke perangkat, cari videonya. Saya akan mencoba melampirkannya dari YouTube. Saya coba yang durasinya pendek agar nanti tidak terlalu lama ketika uploadnya. Nah, saya ambil yang ini saja. Ini ketika diklik video ini, klik ada tanda centangnya. Nah, setelah ada tanda centangnya berarti ini sudah ditandai akan dimasukkan. Kita klik tambahkan. Kalau tidak salah dalam bahasa Inggrisnya itu add, add, atau bahasa pelafalannya adalah add. Kita tambahkan di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah masuk videonya. Sampai di sini sudah 3 kriteria. Tag, gambar, video. Nah, sekarang tinggal dua lagi, yaitu saya lupa, harusnya di awal ini section. Section itu bagian. Jadi ketika Bapak Ibu membuat sebuah sway, nanti terbagi dalam beberapa section. Nah, di sini ada, nah kalau sudah ada section seperti ini, 1, nah ini berarti section 1. Nanti kalau kita tambahkan lagi, muncul 2, berpindah bagian, berarti itu section 2. Jadi kita sudah bisa membuat section. Itu kriteria keempat sudah terpenuhi. Di dalam sway itu tidak hanya 1 lembar maksudnya, tetapi ada beberapa bagian, beberapa lembar. Nah, beberapa bagian atau lembar itu dinamakan section. Jadi ketika sway kita sudah muncul angka 1, kemudian di bawahnya nanti muncul angka 2, kita berhasil membuat section. Kemudian yang terakhir adalah embed. Jadi kita harus mengembed sesuatu ke dalam sway kita. Embed itu penyematan, hampir sama dengan menempelkan sebenarnya. Tapi kalau ditempelkan itu ada yang link. Nah, ini yang diminta adalah embed. Nah, bagaimana kita mengembed sesuatu ke sway kita? Maka kita klik tambah. Kemudian ini ada menu seperti biasa. Ketika klik tambah pasti muncul seperti ini. Kita cari di media. Jadi sekali lagi, untuk menambahkan embed, kita klik media. Nah, di sini ada gambar, ada video, audio, sematkan. Nah, sematkan ini dalam bahasa Inggrisnya embed. Dalam bahasa Melayu atau mungkin bahasa Indonesia adalah sematkan. Kita klik yang sematkan ini. Nah, setelah kita klik sematkan atau embed, maka di sini muncul tempelkan kode semat di sini. Jadi kode embednya supaya ditempelkan di sini. Nah, di dalam tugas 3A itu sudah jelas diminta bahwa yang diminta adalah embed dari form atau mengembed form. Kita kemarin sudah membuat tugas membuat form. Nah, tinggal kita nanti masuk ke form. Kita masuk ke form, caranya bagaimana? Bapak Ibu klik di tombol yang titik banyak ini. Klik di sini. Nah, kan muncul semua. Kita cari ke form. Karena diminta agar kita mengembed dari atau mengembedkan form. Kita klik di formnya. Jadi, mengapa kita menggunakan form? Karena di kriteria tugas ketiga, yang 3A itu, di dalam sway kita harus embed form. Nah, maka kita menuju ke menu form. Di sini sudah ada form yang kita buat kemarin. Saya contohkan di sini adalah formulir penerimaan peserta didik baru. Kita buka ini, kita klik di form yang akan kita embed. Kita klik di sini. Nah, untuk mendapatkan embed, maka kita harus mencari menu bagikan atau share dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, agar kita dapat menemukan embed, kita harus share atau bagikan form ini. Klik bagikan, Bapak Ibu. Sekali lagi, klik bagikan. Nah, di sini muncul.
yang tanda ini seperti rantai, nah ini namanya link. Kemudian di sebelahnya ini barcode. Di sebelahnya lagi yang ini tanda lebih kecil, garis miring lebih besar. Nah, ini yang dinamakan embed. Di sebelahnya embed ada email. Jadi maksudnya dibagikan lewat email, dibagikan lewat embed, dibagikan lewat barcode, dibagikan dengan link. Nah, yang diminta di tugas 3A adalah embed. Maka kita klik embed, kemudian disalin atau di copy. Nah, setelah tersalin, kita kembali ke sway. Nah, di sway itu kita embedkan di sini tadi. Biasanya maunya itu kalau Ctrl V. Nah, di sini kita sudah berhasil mengembed form yang kita buat. Jadi terpenuhi. Teks ada, gambar ada, section ada, video ada, dan embednya sudah ada. Ini cukup untuk memenuhi kriteria penugasan. Nah, terkait dengan variasi atau custom atau merias sway kita agar nanti penampakannya lebih indah, lebih menarik, itu dapat dieksplor. Seperti di video materi sudah ada. Nanti untuk desain bisa diganti dengan yang bermacam-macam. Kemudian gayanya, backgroundnya, dan lain-lain itu dapat dieksplor sendiri oleh Bapak Ibu, oleh teman-teman sekalian. Nah, terkait dengan tugas 3A, setelah kita membuat sway yang di dalamnya sudah memuat kriteria-kriteria yang diminta, maka sway ini kita bagikan. Klik bagikan atau share. Yang diminta di tugas 3A adalah linknya. Nah, ini linknya. Ini kan yang menyala biru link atau tautan. Nah, ini sudah menyala biru, kita copy. Setelah di copy, kita kembali ke kelas penugasan. Untuk di tempat kita adalah kelas Jateng 10 Misno. Masuk di channel mengumpulkan tugas, cari tugas 3A. Coba saya masuk ke sini. Nah, ke tim. Kemudian Bapak Ibu cari tim atau kelasnya Jateng 10 Misno. Kemudian di bagian mengumpulkan tugas. Nah, di sini masuk kelas Jateng 10 Misno. Klik mengumpulkan tugas. Nanti dicari yang tugas 3A. Di situ diklik di bawahnya ada view assignment, kemudian diklik, nanti di dalamnya muncul tempelkan link sway. Nah, di situ Bapak Ibu tempelkan link sway yang tadi sudah di copy. Kalau saya klik di sini, karena ini kelas saya yang buat, maka tampilnya berbeda. Nah, mengumpulkan tugas saya, misalnya saya tugas 3A misalnya, di sini nanti beda tampilannya. Ini nanti masuk ke pengumpulan tugas Bapak Ibu semua di sini. Nah, beda. Tidak lagi ada tempat menempelkan link. Ini karena kelasnya berbeda. Jadi nanti di kelas Bapak Ibu masuk di sana, tempelkan link sway-nya. Nah, dan itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat sedikit membantu teman-teman sekalian yang sedang mengerjakan tugas 3A. Saya yakin apa yang saya sampaikan masih kurang, dan mudah-mudahan ke depan dapat saya perbaiki agar lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.